Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Robin Rabbit. Hari ini kita akan berbagi pengalaman kembali di channel ini. Ya, setelah sekian lama kita tidak ada materi, hari ini saya akan memberikan pengalaman bagaimana cara memberikan vaksin atau pemberian obat cacing secara oral, gitu ya. Jadi pemberian obat cacing ini dilakukan secara berkala. Kalau di kandang saya itu bisa sebulan atau 2 bulan sekali, ya. Kenapa diberikan obat cacing secara oral? Ya, walaupun kita tahu bahwa obat suntik, ya, obat injek yang untuk skebis atau untuk gudik itu pun sama adalah obat cacing, ya. Tapi berbagi pengalaman dengan teman saya yang salah satu dokter hewan, dia mengatakan bahwa ada beberapa cacing yang memang tidak habis ketika kita menyuntik obat, injek kepada si kelinci tersebut. Jadi harus dibantu dengan oral. Ataupun kadang untuk skebis sendiri ketika sudah diinjek, sudah disuntik itu, maka dibantu lagi dengan kadang teman-teman yang lain itu dengan obat tetes, ya, obat oles yang dioleskan di luar. Jadi dalamnya diobatin, luarnya juga diobatin, ya. Nah, menurut teman saya juga, yang dokter hewan itu, kenapa sehari ini skebis ini susah sekali sih untuk diobatin gitu ya. Jadi ada yang, eee, udah disuntik, udah rontok, tapi timbul lagi dan susah sekali, bahkan sampai ada yang benar-benar sulit untuk diobati gitu. Nah, selain daripada penurunan kualitas obat, nah, ada satu lagi kandungan yang harusnya, ada di obat itu. Kalau nggak salah namanya korsulon. Itu cari aja nanti teman-teman semua kalau misalkan ada kelincinya yang skebis atau apa, setelah disuntik itu cari lagi obat yang ada kandungan korsulon, ya. Ya sementara ini kan semua kandungan obat cacing itu atau obat gudik itu adalah mengandung jadi dari ivermectin, gitu ya. Nah, dilihat aja ada berapa persen ivermectin di dalam satu obat itu. Obatnya juga beragam gitu ya, dari mulai ada mereknya Warmectin, yang biasa peternak-peternak kita pakai itu adalah Warmectin. Kedua ada Intermectin, ya, ada Capromate, terus ada Ivomec, ada lagi apa ya, kalau nggak salah, oh ini ada juga Novamectin, banyak sekali, merek-mereknya gitu ya. Nah, untuk di kandang saya sendiri, saya memakai, obat suntiknya itu adalah Intermectin gitu ya, dan juga kadang Novamectin juga saya pernah coba gitu ya, tapi saya lebih cocok untuk ke Intermectin. Ivermectin saya sudah tidak pakai gitu ya, karena ya pemberian dosisnya harus tinggi. Kalau yang mau masih tetap Ivermectin, ada yang namanya Ivermectin Plus, itu lebih bagus, dibandingkan dengan Ivermectin yang biasa yang kemasan-kemasan kecil, yang 5 mili ataupun yang 20 mili. Nah, itu mendingan beli aja, Ivermectin Plus. Nah, kalau untuk obat oralnya, apa saja, banyak juga, ya Intermectin, Kepromek gitu ya, terus ada yang lain-lain lah segala macamnya. Tapi yang hari ini akan saya gunakan adalah, namanya Panacur ya. Ini untuk, semua kelinci saya akan coba. Jadi kadang-kadang kenapa sih harus diberikan obat obat lagi secara oral? Nah, ada beberapa kelinci yang kita di kandang kita misalkan, wah ini makannya rakus, tapi kok badannya nggak gemuk-gemuk, nggak ngisi-ngisi. Nah, kemungkinan terjadi selain daripada penyerapan tubuh si kelincinya yang kurang bagus, bisa jadi itu ada cacing. Ya sebagaimana manusia. Manusia itu kalau misalkan makannya rakus, terus tapi badannya gemuk-gemuk mungkin bisa jadi cacingan. Nah, ini juga untuk kelinci sama juga ya. Nah, oke. Saya siapkan dulu, yang pertama harus disiapkan adalah pipet atau misalkan ini suntikan yang baru, misalkan ya tadi dibuka jarumnya ini untuk, mengambil obatnya. Ini saya gunakan adalah Panacur gitu ya. Panacur ini ya sama, dosisnya pun sama dengan obat suntik.
Oke, ini ada seperti ada zat seperti kapur atau apa, jadi harus dikocok dulu. Nah, untuk Capromek yang biasa saya gunakan juga ada namanya Capromek Oral. Capromek Oral ini harus hati-hati ya teman-teman, karena ada kejadian di kandang saya ataupun di kandang teman saya, itu kelincinya mabuk setelah dikasih Capromek. Kelincinya mabuk dan akhirnya mati, teman. Nah, si Capromek ini, ini Capromek Oral Ivermectin ya. Ini hati-hati ya teman-teman. Ada kejadian seperti itu. Mungkin ya karena kondisi kelincinya aja yang tidak siap untuk menerima obat. Oke, kita akan sambung dengan pemberian dosis. Kita cek dulu obatnya, lalu kita tuangkan dosisnya ya 0,2 atau 0,3 atau 0,4. Nah, saya rasa kalau oral itu lebih aman dibandingkan dengan suntik ya teman-teman. Saya sih biasanya ngasih yang anakan dewasa ya sekeambilnya aja. Ya ini sekitar 0,4 lah. Oke, kita coba kita lakukan. Nah, pemberiannya kalau di saya ini ketika pertama sudah di oral dengan obat ini, maka kapan untuk selanjutnya diberikan berikan laginya, kalau saya biasanya seminggu 7 hari atau paling lama 14 hari ya. Itu bisa 14 hari itu dengan 3 kali dosis ya teman-teman, biar lebih bereaksinya cepat. Langsung aja dikasih pelan-pelan aja, takutnya nanti kelincinya malah tersedak. Dan ini obatnya kental sekali. Nah, kalau Termectin, oral-oral yang lain itu agak encer. Mungkin ada yang ripekan yang kecil bisa langsung ditetes lah, karena bentukannya seperti obat tetes mata. Ya, jadi bisa dibalik kelincinya langsung ditetes berapa tetes. Jadi saya gunakannya ini Panacur. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini beberapa saya akan berikan obat. Sebetulnya banyak sekali, hampir semua yang harus divaksin ini ya. Nah, teman-teman juga selain obatnya seperti ini, atau bahkan ya vitamin juga sama ya. Vitaminnya apapun itu, mau B kompleks, mau apa ya, kelinci juga harus diberikan vitamin. Apalagi yang sudah nafsu makannya menurun. Bagaimana kalau nafsu makannya sudah menurun? Ya. Kalau di kandang saya, karena hampir 90% saya ini menggunakan pelet gitu ya, atau dengan hay juga dengan rumput kering. Nah, ketika kelinci biasanya itu bosen makan pelet sebagaimana kita lah, kita dikasih daging terus juga bosen, ada sayuran segala macamnya ya dikasih hay gitu. Nah, hay-nya kadang-kadang juga ada yang bosen juga ketika pelet dengan hay gitu ya, si kelinci tuh dia nggak mau makan. Nah, apa solusinya untuk di kandang saya? Di kandang saya sering ngambil rumput basah ya, rumput yang memang aman untuk kelinci ya. Di teman-teman yang lain mungkin ada yang pernah sharing rumput apa saja sih yang boleh untuk kelinci. Nah, itu saya kasih untuk hijauan, dan biasanya setelah dikasih hijauan yang segar-segar, si kelinci yang mogok makan ini kembali makan lagi di peletnya. Nih, yang kedua, udah.
Nah, teman-teman juga yang misalkan, sulit untuk memberikan makan atau memberikan obatnya, kadang-kadang ada beberapa cara yang memang di disarankan gitu ya oleh dokter atau oleh apapun kalau misalkan sulit untuk seperti ini ya. Ada yang seperti ini langsung diberikan, ada gitu ya. Ada yang di kandangnya suruh dia nanti ditembak, ada juga yang paling mudah adalah dicampur dengan air minumnya ya. Jadi lihat ada botol-botol menggantung ini diisi air gitu ya, kasih airnya lalu dicampur dengan obat. Jadi pemberian obat ini secara berkala ini bisa juga mencegah daripada tumbuhnya jamur-jamur, atau, tungau-tungau yang menyebabkan skebis atau gudik ya. Kalau untuk yang kecil, sapihan segala macam jarang untuk langsung disuntik ketika, terjadi gejala untuk skebis gitu ya. Skebis ini ada, eee, apa ya, bisa dibilang kalau orang bilang ya karena kandangnya kotor lah, enggak sih, kandangnya lembab segala macam itu bisa jadi, menyebabkan itu ataupun kita tidak punya kandang karantina. Ada satu ekor misalkan kita sudah terkena skebis tapi kita tidak pisahkan. Nah, mungkin bisa jadi si tungau-tungau tersebut tuh terbang atau misalkan masih hinggap di tempat kotoran-kotoran. Makanya selain diberikan ini, kandang kita juga perlu, sterilisasi gitu ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita sterilisasi si kandangnya. Bisa itu dengan, pembersihan air yang dicampur dengan antibakteri ataupun bisa dibakar kandangnya gitu ya. Kalau saya lebih dibakar. Jadi kelincinya dikeluarin, alasnya dibakar dulu semua kandangnya, ya takut ada yang nempel di sela kandang atau di manapun gitu ya. Akhirnya itu. Nah, bawahnya tempat, pembuangan beraknya atau kadang di rumah di teman-teman ada yang kandang, eee, kandang kucing gitu ya, ada bawahnya baknya, loyangnya itu bisa dibersihkan dengan menggunakan itu ya, cairan-cairan, antibakteri gitu ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu, eee, beberapa kelinci yang sudah saya berikan obat ini, mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini juga bisa, menjadikan ini saran yang baik untuk teman-teman semua di rumah, apalagi yang baru-baru untuk, memelihara kelinci di rumahnya ya. Bagaimana cara mengatasi skabis, bagaimana pemberian vaksin ini pencegahan ya. Jadi bukan vaksin ya kalau saya bilang ini treatment aja untuk memberikan obat cacing kepada, masing-masing kelincinya. Oke, teman-teman semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya, di edukasi-edukasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.